segala sesuatunya dia akan kembali ke rumah yang aman, ke ruang yang aman, yaitu mom to moms. Iya, dia bisa terbuka di grup, menceritakan keluh kesahnya mungkin, dan dia merasa, oh, saya menjalani ini tidak sendirian. Iya. Jadi itu menurut saya itu pencapaian terbesar, karena itu berarti growing dari komunitas itu ada. Dengan joinnya di mom to moms, dia itu merasa tidak sendirian. Dia menjadi ibu itu berjalan dengan tidak sendirian. Terus dia bisa lebih percaya diri, lebih mengenal dirinya sendiri. Terus dia lebih mungkin ada sesuatu yang mau dia lakukan, tapi merasa takut, insecure seperti itu. Nah, dengan join ke mom to moms, dia merasa lebih pede gitu. Dan itu yang paling terasa bagi saya. Oh, ternyata komunitas ini ada dampaknya untuk orang. Perempuan yang bergabung di mom to moms ini kedepannya bisa menjadi leader. Komunitas yang sehat itu yang bisa regenerasi leadership. Jadi kalau cuman bertumpu pada satu founder, berarti sistemnya belum terbangun. Dan itu yang menurut saya challenge terbesar untuk saya. Seperti itu, Mom Iwi. Dari visi misi, saya ingin perempuan yang bergabung di mom to moms itu semuanya bisa menjadi leader. Leader itu bukan berarti kita memimpin orang lain, Mom Iwi. Untuk diri kita sendiri juga itu sebagai leader. Karena kadang kita tuh mempunyai jiwa kepemimpinan, tapi kita tidak mengeluarkan itu. Dan banyak yang seperti itu. Iya. Sebenarnya kita bisa. Banyak perempuan di mom to moms itu bisa. Semuanya perempuan hebat, tapi mengeluarkannya itu belum ini ya, belum maksimal. Kita ini tumbuh bukan karena satu atau dua orang, tapi karena kita semua. Jadi jangan ragu untuk berbagi, belajar, dan bertumbuh, karena perjalanan ini akan terasa lebih ringan jika kita bersama. Welcome to Mom Podcast, satu cerita tumbuh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Komunitas, selamat datang di Mom Podcast, tempat kita ngobrol santai, berbagi cerita, dan juga inspiratif. Nah, hari ini ada yang spesial nih, karena hari ini saya akan ditemani oleh dua sang inspiratif yang boleh dibilang mereka ini adalah sebagai pondasi dari berdirinya komunitas Mom to Mom Sharing. Ayo kita sapa bersama-sama. Nah, sekarang saya ke founder dari komunitas Mom to Mom Sharing dulu nih, Mom Andi Eli Rahma. Saya biasa menyapanya dengan Mom Eli ya. Mom Eli aja, oke. Nah, Mom Eli ini saya mau bertanya nih, awal mula Mom Eli mendirikan komunitas Mom to Mom Sharing ini. Awal mula mendirikan komunitas Mom to Mom Sharing ini, saya flashback dulu ya, Mom Iwi. Karena dulu itu saya memang orangnya suka mengurus banyak orang, suka berkegiatan, lalu senang melihat orang terhubung, suka membuka ruang diskusi. Nah, setelah saya menikah, menjadi seorang ibu, satu hal yang mengusik hati saya itu, karena kadang di luar sana banyak ibu yang hebat ya, tapi berjalan dengan sendirian. Terus banyak ibu yang kelihatan baik-baik saja dari luar, terlihat kuat, tapi di dalamnya ternyata dia lelah sendirian, butuh ruang support system. Lalu saya bertanya kepada diri saya sendiri, kenapa tidak buat satu ruang aman untuk para ibu yang bisa kita saling sama-sama support dan bertumbuh di dalamnya. Seperti itu. Ini Mom, ini kan sudah mengarah ke 7 tahun ya. 7 tahun ini itu gimana nih Mom Eli sebagai founder? Itu apa yang sudah dirasakan dengan hasil karyanya ya? Boleh saya bilang hasil karya yang, dan juga banyak sekali orang yang berada di belakangnya Mom Eli nih. Apa yang bisa saya rasakan itu banyak sekali ya, Mom Iwi. Tapi yang paling terasa banget, yang paling menyentuh di hati saya, kalau misalnya ada member yang menceritakan di luar komunitas bahwa dengan joinnya di Mom to Moms, dia itu merasa tidak sendirian. Dia menjadi ibu itu berjalan dengan tidak sendirian. Terus dia bisa lebih percaya diri, lebih mengenal dirinya sendiri. Terus dia lebih mungkin ada sesuatu yang mau dia lakukan, tapi merasa takut, insecure seperti itu. Nah, dengan join ke Mom to Moms, dia merasa lebih pede gitu. Dan itu yang paling terasa bagi saya. Oh, ternyata komunitas ini ada dampaknya untuk orang.
Betul, termasuk saya sebenarnya ya, sangat-sangat berdampak. Nah, selanjutnya pertanyaan saya ini ke Ketua Komunitas Mom to Mom Sharing, Mom Reni. Kita sapa Mom Reni aja ya. Oke. Nah, apa yang membuat Mom Reni tertarik dan juga menjadi dipercaya nih ya, menjadi dalam satu komunitas yang boleh saya bilang ini komunitasnya lumayan besar ya di Makassar ya, komunitas Mom to Mom Sharing ini. Boleh silakan dijawab. Jadi awal mulanya itu karena saya adalah seorang ibu yang kesepian ya. Jadi saya mencari ruang di mana saya bisa sharing, saya bisa support, dan tidak dihakimi oleh orang-orang. Nah, saya ketemu dengan komunitas Mom to Mom Sharing. Saya rasa komunitas ini value-nya sama kayak ya, karena saling support tanpa dihakimi. Akhirnya saya ikut kegiatan-kegiatan dalam komunitas, terlibat aktif, dan mungkin itu juga salah satu hal yang membuat saya diangkat menjadi ketua komunitas. Oke, baik, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, saya mau tanya dulu, Mom Reni sekarang sudah punya anak berapa? 4. Kalau Mom Eli? Alhamdulillah anak 1. Anak 1, oke, luar biasa ya. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Mami ya. Dalam sebuah komunitas itu kan boleh dibilang mengatur kekompakan itu agak gimana ya. Apalagi ada founder, ada ketua, dan juga ada beberapa anggota member ya, menyebutnya ya member. Itu gimana dari founder dulu nih, gimana caranya kita dalam sebuah komunitas besar ini ya, untuk diatur kekompakannya gitu. Bagaimana cara mengatur kekompakan dari komunitas itu, Mom Iwi? Intensitas pertemuan bukan indikator dibilang kompak, seperti itu. Tapi adanya persamaan value di dalam komunitas itu yang bisa membuat kita kompak, engage gitu ya. Jadi kalau misalnya karakter berbeda-beda tapi value-nya sama, itu komunitas bisa berjalan. Seperti itu. Kalau dari ketua komunitasnya nih? Dan saya di komunitas kami tuh kita tuh kayak berbagi peran. Jadi mungkin kalau dari sisi founder mungkin lebih ke visi dan nilai besar komunitas. Terus saya sebagai ketua komunitas dan teman-teman di Mom to Mom Squad itu lebih menjalankan program-programnya. Ya walaupun kita ini ada berbeda karakter, tapi alhamdulillah. Oke. Tadi saya mendengar ada kata Mom to Mom Squad. Itu Mom to Mom Squad dalam komunitas Mom to Mom Sharing itu seperti apa itu ya? Oke, jadi Mom to Mom Squad itu adalah sekelompok moms yang hebat yang dipercaya oleh founder kita untuk menjalankan program-program komunitas. Secara garis besar mungkin dia termasuk dalam pengurus ya? Oh, oke. Nah, saat ini nih ya, ini kan boleh saya bilang, saya sih selalu mengatakan komunitas ini komunitas besar ya. Itu dalam pengurusnya ini sekarang berapa orang nih, Mom Ren? Ada sekitar 24 ya. Dari berapa membernya? Saat ini 200. Wah, luar biasa ya. Saya bisa tepuk tangan dulu enggak nih? Oh, luar biasa sekali ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke segmen yang boleh saya bilang ini adalah hal yang membanggakan gitu ya. Saya ke founder dulu ya. Nah, founder komunitas Mom to Mom Sharing, mengingat kata founder itu kayak gimana ya, Mom El ya? Nah, ada pertanyaan saya nih, selama perjalanan komunitas ini, pencapaian apa yang menurut Mom El ini, aduh saya kok bangga banget ya sama komunitas ini? Pencapaian yang bikin saya bangga gitu ya, itu bukan dilihat dari event yang penuh peserta. Jadi mungkin orang lihat dari luar itu kita bikin event selalu ramai gitu ya, rame. gitu kan ya. Dan sponsornya juga banyak. Dan sponsornya juga banyak ya. Tapi menurut saya pencapaian yang paling membuat saya terharu itu kalau member merasa dia membutuhkan ruang di WhatsApp group. Segala sesuatunya dia akan kembali ke rumah yang aman, ke ruang yang aman, yaitu Mom to Moms. Iya, dia bisa terbuka di grup, menceritakan keluh kesahnya mungkin, dan dia merasa, oh, saya menjalani ini tidak sendirian. Iya. Jadi itu menurut saya itu pencapaian terbesar, karena itu berarti growing dari komunitas itu ada.
member butuh dengan komunitas itu. Jadi menurut saya pencapaian yang terbesar itu sih Mom I. Oke. Mungkin berlanjut ya, Mom Reni ya sebagai ketua komunitas. Ada enggak sih Mom yang anggotanya gitu ya, yang pernah bercerita tentang, ih kayak misalnya kayak gini, Mom Reni kok kayak bangga sekali ya saya masuk di komunitas ini itu sangat bermanfaat gitu. Ada enggak? Kalau cerita aku sih enggak, tapi saya itu lihat dari update Instastory atau di feed Instagramnya member itu Oke. kayaknya mereka sudah keluar dari zona nyaman dan lebih percaya diri. Jadi mereka tuh sudah mulai mencoba hal-hal yang baru. Iya. Nah, itu aja. Dan ini kali ya, kalau sebenarnya kalau dari dampak, saya mungkin termasuk salah satu yang merasakan dampak positif ya, karena kita semakin pede, semakin pede. Yang tadinya kita nggak tahu tentang fashion, ya akhirnya kita tahu ya itu dan wah luar biasa ya. Saya mungkin bisa menjadi testimoni, saya bisa menjadi salah satu testimoninya nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mom Eli nih selaku founder. Apa nih yang Mom Eli harapannya nih ya komunitas ini dalam kurun waktu kurang lebih 3-5 tahun ke depan gitu? Harapan saya untuk 3-5 tahun ke depan itu semoga Mom to Moms berubah ke arah yang lebih baik, menjadi gerakan pertumbuhan untuk perempuan-perempuan hebat yang ada di Makassar atau di Indonesia. Kalau bisa ya Mom Iwi, amin ya rabbal alamin. Terus tetap walaupun komunitas ini akan berjalan panjang ya, tetap dengan 3 nilainya yang itu growing, sharing, empowering. Jadi kita sama-sama memegang nilai itu, karena kalau misalnya tanpa arah, komunitas itu bisa kehilangan identitas. Seperti itu. Komunitas bisa besar dengan membernya, tapi kalau tidak ada arah, kita kehilangan identitas. Seperti itu. Ya, betul banget ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Saya bertanya ke founder dari komunitas Mom to Mom Sharing. Bagaimana cara menjaga visi dan misi komunitas agar tetap sejalan meskipun anggotanya bertambah banyak dan juga semakin beragam? Oke, kayaknya pertanyaannya ada sekali ini Mom Iwi. Bagaimana cara menjaga agar tetap sejalan dengan visi ya? Kita kembali ke nilai-nilai yang dipegang oleh komunitas, karena nilai itu adalah kompas, itu arah komunitas. Jadi setiap program yang kita buat itu turunan dari nilai-nilai yang ada. Kalau misalnya di luar dari nilai itu growing, sharing, empowering, berarti itu tidak mempunyai dampak ke member. Berarti kita tidak bisa jalankan. Seperti itu Mom Iwi. Nah, oke, dari visi misi tadi ya Moms ya, ada enggak nih Mom El yang menurut Mom El ini kok belum terarah dengan baik ya atau belum sampai ke sana dan gimana nih untuk langkah ke depannya gitu? Yang pasti dalam sebuah perjalanan itu tidak semuanya kita bisa capai dengan instan ya Mom Iwi. Jadi saya itu pengennya perempuan yang bergabung di Mom to Moms ini ke depannya bisa menjadi leader. Komunitas yang sehat itu yang bisa regenerasi leadership. Jadi kalau cuman bertumpu pada satu founder berarti sistemnya belum terbangun. Ya. Dan itu yang menurut saya challenge terbesar untuk saya. Seperti itu Mom Iwi. Dari visi misi saya ingin perempuan yang bergabung di Mom to Moms itu semuanya bisa menjadi leader. Leader itu bukan berarti kita memimpin orang lain Mom Iwi. Ya. Untuk diri kita sendiri juga itu sebagai leader. Karena kadang kita tuh mempunyai jiwa kepemimpinan tapi kita tidak mengeluarkan itu. Dan banyak yang seperti itu. Iya, sebenarnya kita bisa. Banyak perempuan di Mom to Moms itu bisa. Semuanya perempuan hebat, tapi mengeluarkannya itu belum ini ya, belum maksimal. Oke. Nah, kita langsung ke Mom Reni ya. Tapi sebelumnya luar biasa banget loh Mom El, dalam artian kan sebelum ke Mom Reni ya. Mom El ini kan tadi saya mendengar dari Mom Reni kan ada juga yang dikatakan Mom to Mom Squad ya. Seberapa penting nih Mom to Mom Squad dalam diri founder? Oke. Yang tadi saya katakan komunitas yang sehat itu harus ada regenerasi leadership. Komunitas tidak bisa berjalan kalau cuma ada satu orang. Tapi komunitas bisa terbentuk kalau ada satu orang yang memulai,
orang itu bisa memulai langkahnya, bisa menjaga nilainya. Jadi awal terbentuknya komunitas itu di founder. Ya. Tapi untuk berjalan kita perlu tim. Kalau tidak ada tim itu sama sekali kita tidak berjalan. Kita ini tidak hadir untuk berjalan dengan sendirian. Mom to Moms itu perjalanan. Jadi kalau misalnya kita berjalan dengan sendiri itu akan berat. Kalau kita sama-sama akan ringan. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada ketua komunitas, Mom Reni, dari sisi operasional nih Mom ya, bagaimana cara untuk membangun nih supaya member ini tetap aktif dan juga loyal? Jadi kita selalu coba buka ruang untuk member diskusi dan mendengarkan masukan. Dan setiap bulan itu kita buat kegiatan yang relevan. Oke. Nah, ini kan ada beberapa kegiatan ya Mom Reni ya. Ada nggak sih kegiatan yang boleh dibilang ini sangat berdampak sekali ya untuk ibu, ibu, anak dan juga family-nya gitu? Oh ya, jadi di setiap bulan itu kita mengadakan meet up. Jadi dan arisan. Jadi di dalam kegiatan arisan itu bukan cuma arisan aja. Ada kegiatan yang bermanfaat yang dibawa oleh mom ke rumah, entah itu dia implementasikan ke anak, ke keluarga atau ke dirinya sendiri. Oke. Jadi ini boleh dibilang kegiatannya lumayan banyak ya Mom Ren ya. Nah, program atau kegiatan apa nih Mom Ren yang berdampak bagi anggota maupun masyarakat? Jadi emang kita punya beberapa program. Program itu terbagi menjadi program harian, program mingguan, program bulanan. Kalau program harian itu lebih aktif di WhatsApp group. Kalau program mingguan itu kita selalu mengajak member untuk olahraga sama-sama. Lalu ada program bulanan itu ada Mom to Mom Class, ada arisan, ada kajian dan ada sedekah Jumat. Lalu yang terbaru itu ada yang kayak sekarang ada Mom to Mom Podcast, insyaallah. Amin. Makin sukses. Amin. Juga ya programnya dari komunitas Mom to Mom Sharing ini pantas saja nih anggotanya tambah banyak ya. Seperti yang tadi ya, banyak dan beragam ya. Oke. Luar biasa loh. Sekarang sudah berapa membernya tadi Moms? 200 sekian. Itu mama-mama semua ya. Iya. Ras terkuat di bumi ya. Oh, luar biasa loh. Salah sedikit ini kita ya, hati-hati juga ya. Yang boleh dibilang ini Mom Reni, Mom Eli berdua jeki ini membangun komunitas, tapi ada tadi ya Mom to Mom Squad juga ya. Dan Ada juga satu Mom tuh? Ewi, ada co-foundernya kita, Mom Enda. Oh iya, Mom Enda ya co-foundernya. Itu Mom Enda sekarang di mana ya Mom Enda? Jakarta. Oh, lagi di Jakarta. Halo Mom Enda. Pasti nanti Mom Enda nonton ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen terakhir ya Mom Reni dan juga Mom Eli. Nah, apa nih ya pesan yang ingin disampaikan kepada anggota komunitas agar tumbuh terus dan bisa berkembang bersama? Silakan. Pesannya sederhana, tetap saling jaga dan tetap saling mendukung. Komunitas ini tumbuh bukan karena satu atau dua orang, tapi karena kita semua. Jadi jangan ragu untuk berbagi, belajar, dan bertumbuh. Karena perjalanan ini akan terasa lebih ringan jika kita bersama. Nah, selanjutnya untuk ke founder nih ya, ini pesan ya untuk para sobat podcast yang mendengarkan ini. Apa pesan ya agar mereka berani bergabung dalam komunitas dan juga ingin membangun sebuah komunitas? Baik, Moms, jika Moms mendengar ini dan merasa terhubung, tersentuh, berarti Moms butuh Mom to Moms. Kalau Moms merasa sendirian, bukan berarti Moms itu lelah atau lemah, tapi Moms butuh ruang untuk saling support. Dan bagi Moms, jika ingin membangun sebuah komunitas itu, jangan tunggu sempurna dulu. Komunitas bisa terbentuk dengan satu orang yang memulainya. Jika kita konsisten, menjaga nilai, menjaga value yang ada di komunitas itu sudah bisa terbangun. Komunitas itu butuh hati yang tulus untuk memulai segala perjalanannya. Dan Mom to Moms memulai perjalanannya dari sebuah ketulusan. Terima kasih Mom Eli dan juga Mom Reni. Sama-sama Mom Ewi, terima kasih sudah diundang di podcast Mom to Moms. Oh, luar biasa ya. Baik, terima kasih ya semuanya. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Dan ada satu pertanyaan nih buat kalian.
Seberapa penting sih komunitas buat kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Saya Mom Iwi pamit undur diri. Semoga kita bertemu di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.